Halo manusia-manusia budaya jagat. Yeah. Bertemu lagi di Berita Game mingguan kali ini bersama saya Rama dan waduh, minggu ini ada Nintendo lagi. Terus ada Alan Wake dan Remedy. Mau ngapain nih videonya nih? Kita lihat yuk. Berita pertama. Nintendo. Emang lawyernya emang nggak istirahat ya? Nggak istirahat gitu lah. Jadi Nintendo beraksi lagi matikan 8.535 calon penerus emulator Yuzu di GitHub. Iya. Oh gila, berantosnya bersih ya. Bersih. Jadi kalau kemarin ada Suyu dan lain-lain, lupakan. Lupakan. Ya, ini kalau kata gue emulator ini akan naik, baru bisa bangkit lagi setelah 5 tahun ke depan mungkin. Gak tau ya, tapi kalau misalnya kita ngobrol kayak masih yang reusing gitu, yang gak pakai Yuzu itu masih aman. Si Nintendo gak boleh pegang. Yang dia bersihin tuh yang kemarin doang. Gitu, sisaannya Yuzu berarti. Gitu. Gitu. Dan lumayan situasinya lumayan menarik kan. Kemarin kita ngobrol kalau mereka deal sama Nintendo-nya kan belakang layar tuh, gak pakai meja hijau kan. Nah ternyata walaupun kejadiannya kayak gitu, tetap masih bisa dipakai Nintendo buat ngebersihin emulator Yuzu gitu. Gimana caranya 8.535 spesifik loh, ini berarti bener isinya semua jadi loh. dari GitHub langsung yang ngasih tahu kita bersihinnya sih gitu. Benar-benar Mario fuck you ya. Gamenya Princess Peach bubar semua ini udah ya, at least yang berbasis Yuzu udah gitu. mulai bersih lah gitu. Tapi emang keras ya. Kayak kemarin yang Gary Mode aja. Iya juga mulai bersih. Mulai dibersihin karena takut dari Nintendo-nya juga. Gua nggak tahu ada apa di pikiran Nintendo, apakah mau benar-benar mau eksklusif gitu atau bagaimana. Tapi kalau ranahnya emulator memang kan pro kontra gitu loh. Tapi emang yang pro gue melihat juga ada benernya. Kalau misalnya kalau masih baru ya jangan gitu. Jangan kalau masih relatif baru, masih hidup bahkan jangan. Kalau udah lama for the sake of library masih oke lah. Preservation gitu ya. Masih oke. Jadi sebenarnya yang lumayan unik tuh sebenarnya gini. Jadi situasinya ada kan dia ngasihnya DMCA takedown tuh. Itu sebenarnya tuh nggak final gitu. Nah itu sebenarnya kayak misal dia ngirim ke GitHub nih. Nah semua pokoknya halaman-halaman yang ada kode Yuzunya, kalau dia pengen ngelawan Nintendo itu bisa sebenarnya. Dia bisa ngelakuin kayak namanya counter DMCA. Nah, pertanyaannya, apakah menurut lu itu worth it atau enggak gitu loh. Tapi kalau lu pengen kecil-kecil semua ya. Ya, kecil-kecil semua. Lu pengen enggak lawan Nintendo gitu. Kita lawan Nintendo dengan duit infinite mungkin. Jadi banyak kan yang kecil-kecil itu ngerasa kayak ya udahlah capek udah hapusin. Gue harus ngurusin ini lagi, masa harus ngurusin ini lagi. Gitu. Ke pengadilan lagi, harus jadi saksi lagi. Tapi gue sangat sabar ada situasi di mana ada satu titik ketika semua ada yang muak dan lumayan tajir tuh yang kayak apaan sih lu gitu, suka kantor di MCA terus berantem gitu loh. Tapi untuk sekarang ya gara-gara Ryuju ya dia nggak ada lawannya. Semua takut gitu. Tapi again untuk emulatornya sendiri, gue udah lama gak nyobain emulator, main pakai emulator. Gue nggak tahu nih, mungkin teman-teman bisa kasih komen di bawah. Apakah memang Yuzu itu selancar itu dibandingkan emulator yang lain, emulator Switch yang lain gitu loh. Itu yang gue pengen tahu sih. Jadi tolong komen di bawah, enlighten us karena kita udah lama nggak pakai emulator. Udah lama banget gue main emulator gitu. Wah, nah ini lumayan menarik ini. Menarik nih. Jadi ya kalau misalnya lu termasuk gamer yang doyan main game Jepang, lu gak mungkin gak tau level 5. Yang level 5 itu dia yang bikin Hinokuni, dia yang bikin Azuma Eleven, Professor Layton, terus juga Yokai Watch yang ngetop abis gitu. Jadi ya kalau misalnya lu pernah tau level 5, lu tahu kalau gamenya selalu antara anime banget. Pokoknya cerah lah anak-anak bocah. Family friendly. Family friendly lah jadi ratingnya. Nah, di wawancara terbarunya si CEO-nya si level 5, si Hino ini dia ngobrol bareng si bosnya Grasshopper namanya Suda 51. Jadi Suda 51 tuh yang bikin Killer 7 sama Nomor Heroes gitu. Itu kan yang lumayan berdarah ya. Jadi si memanfaatkan kesempatan ini si bosnya si CEO-nya level 5 ini si Hino ini bilang ngaku dia di itu. Jadi kayak dia melihat si Suda 51 dan karirnya itu dia merasa kalau gue sebenarnya juga pengen bikin game kayak lu gitu. Gue pengen bikin game yang isinya tuh kontennya antara erotis atau brutal banget sampai dapat 18 plus gitu. 18 plus berarti R-rated berarti ya. Rated paling enggak di Jepang ya gitu. Jepang. Jadi bilang sebenarnya dia ambisinya ada gitu banget, pengen banget, cuman
karena dia CEO, dia bertanggung jawab untuk level 5. Ada banyak karyawan yang mesti dikasih makan gitu. Terus juga ada pihak-pihak lain, kolaborator yang mesti dia jaga kerjasamanya. Dia nggak bisa ngelakuin itu gitu loh. Jadi tapi dia bener-bener pengen banget di suatu saat di masa depan dia pengen bikin game yang ya kontennya ya erotis lah, terus yang brutal gitu. Nah dia juga bilang yang anehnya, dia bilang di dalam dirinya dia bilang, dia ngaku ada sebuah kepingan dunia abnormal katanya. Dimana dia punya ide-ide ya lu tahu yang fuck up gitulah, terus disimpan di dalam dunianya ini gitu. Jadi setiap kali dia kembangin game, dia bilang dia selalu tergoda untuk masuk ke sini, tapi dia cukup sadar untuk tidak masuk ke dalam dunia abnormalnya ini gitu loh. Beda sama kayak sebelah director game sebelah Yoko Taro gitu. Lempar aja apa aja yang yang ada di kepala gue lempar aja gitu. Bahkan perusahaannya sendiri dia juga lempar aja udah. Kok suaranya sih putar-putar gitu. Tapi gue gak kebayang loh, kan dia kan ini Nino Kuni, Profesor Layton. Gue kebayangnya ya, gue gak kebayang akan seperti apa. Tapi yang paling dekat mungkin itu adalah kayak lu tahu anime Lupin. Gue kebayangnya kayak gitu, paling dekatnya. Itu kan secara animasi kayaknya family friendly, tapi isinya brutal gitu. Kalau gue pribadi gue malah pengennya benar-benar pendekatannya lebih kayak Madoka Magica gitu. Waduh, gelap sekali. Jadi udah gak usah tahan diri gitu, udah masukin karakter yang imut, yang kayak Profesor Layton, kayak Nino Kuni, tapi ceritanya itu yang kepalanya hilang gitu, yang gitu. Jadi kalau mau berantem Madoka, nonton Madoka. Jadi rekomendasi gue. Nah, kita sekarang ke developer game barat. Lebih tepatnya gamenya. Remedy ya. Remedy gitu. Alan Wake 2 belum balik modal. Iya, masih belum balik modal. Walaupun sudah dapat kemarin TGA dan banyak dipuji-puji dengan mepetnya dia masuk TGA juga, orang pada bingung kok dia bisa masuk TGA karena memang kualitasnya segitu bagusnya, banyak dipuji-puji juga, ceritanya juga oke, walaupun ribet gitu. Lu harus bener-bener, mungkin kalau ke YouTube channel bener-bener yang ngejelasin satu penuh cerita Alan Wake yang bisa sampai 1 jam lebih. Metalnya banyak banget lah. Itu sudah 1 jam lebih itu sudah dirapetin. Emang ribet. Tapi ternyata belum balik modal. Jadi tadi kita cek ya budgetnya sendiri 70 juta euro. Itu gede banget dan masih belum balik modal. Ya again, tapi masih ada DLC ya. Masih ada DLC 2 biji lagi. Tapi ya gimana ya? Gambarnya kemarin kan kita cek di PC. Waduh. Tapi ya maksudnya kayak kalau kita ngobrolin budget dan soal kualitas gamenya memang sepadan gitu loh. I mean ya nggak cuma visual, kita bayar yang joget-joget yang bikin lagunya aja udah berapa gitu. Ini masih ini loh, talentnya tuh masih ada bosnya loh, bosnya tuh masih turun tangan kerjain gamenya dan jadi aktor di gamenya. Bayangin kalau misalnya ada aktor lagi yang lebih ngetop segala macam, pasti jauh lebih mahal lagi gitu. Tapi belum tembus. Tapi dia masih main Core Steam sih. Ntar Core Steam mungkin. Iya, karena dia masih eksklusif Epic ya. Soalnya yang nge-publish memang Epic Games. Iya. Jadi yang biayain. Jadi kalau misalnya pertanyaan kenapa Alan Wake nggak ada di Steam, karena memang publishernya itu Epic Games. Jadi mereka yang keluarin di awal dulu gitu loh. Jadi ya kayak gitu. Jadi ya ntar Core Steam pasti lebih laku sih harusnya. Ekspektasinya kemarin dia ada di mana sih? Di Xbox ada juga kan? Ada series PS5 ada. PS5 ada. Tapi di bawahnya udah nggak mungkin ada karena nggak mungkin ngejar. Gimana caranya di Nintendo Switch misalnya mau mati nggak mungkin ya. I mean Mortal Kombat aja seperti itu gitu. Jangan Roblox itu kalau misalnya ini masuk ke Switch kalau ini bisa masuk ke Switch, gue akan langsung salto di depan Remedy. Wow, hebat banget loh, Genshin aja nggak bisa masuk Switch. Iya, bisa masuk Switch 2 kabarnya. Ya, kabarnya. Siapa tahu di Switch 2 gitu. Iya. Tapi again, tapi emang belum nggak menggebu-gebu juga ya. Nggak menggebu, maksudnya nggak. Ini mungkin situasi yang terdengar agak menyeramkan, tapi ya kalau misalnya masih ada dua DLC, terus juga chance-nya juga bisa kejual, mungkin ada diskon lagi ya pasti bisa balik modal gitu. Harapannya bisa balik modal. At least balik modal. Iya, lagian juga mereka nggak kesulitan keuangan, kalau mereka udah confirm kayak bikin Control 2 udah jalan. Control 2 udah jalan. Terus juga ada project yang multiplayer khusus buat Control Semesta. Jadi Semesta Control tuh bakal jadi game multiplayer base gitu. Itu juga jalan. Jadi paling enggak kita tahu mereka tidak kekurangan duit buat handle next project gitu. Ini cuma masalah
belum balik modal udah gitu doang aja gitu. Untuk Alan Wake-nya doang. Untuk Alan Wake 2 doang gitu. Tapi ya gak miskin kok dia. Gak miskin. Aja. Semoga maju terus Remedy. Di sisi lain, ini penjualan awal Rise of Ronin ini dari Ninja Theory ya? Ninja Theory itu lebih bukan Ninja Theory, Tim Ninja dan again. Gua sendiri salah ya. Tim Ninja dan Ninja Theory beda. Nah, kemarin ada yang komen soalnya. Iya, gue baca ada enggak tahu Tim Ninja sama Ninja Theory. Tim Ninja sama Ninja Theory ini Tim Ninja. Iya, Tim Ninja. Nah, penjualan Rise of Ronin lebih sukses dari Nioh dan Nioh 2. Penjualan awal. Tadi gue sampai ngobrol dulu sama Plat. Emang Nioh sama Nioh 2 dulu penjualan awal di PS dulu. Oh, berarti emang ada hal yang lebih menarik di Rise of Ronin ini ya berarti ya, ketimbang di Nioh dan Nioh 2. Iya, soalnya ini jadi pertama ini memang kan di Nioh sama Nioh 2 kan di PS4 kan. Jadi project pertamanya Tim Ninja Koei Tecmo sama Sony di PS4. Nah, ini jadi project dalam tanda kutip eksklusifnya mereka yang pertama buat PS5 itu yang pertama. Terus yang kedua ya memang settingnya sekarang bukan yang fantasi yang non monster lagi. Iya. Sekarang udah benar-benar feudal Jepang, terus juga open world. Walaupun kekuatan monster sekali ya. Iya. Kemarin dia main. Terus ada yang mati aja. Gitu. Terus juga dia pertama kali open world. Jadi Tim Ninja itu nggak pernah bikin game open world sebelumnya gitu. Jadi ya ada banyak hal yang orang pengen lihat. Dan so far datanya belum ada angkanya berapa kejual. Cuma dia bilang ya sekarang lebih laku dibanding Nioh sama Nioh 2 gitu. Nioh 2. Tapi kalau gua ngeliat responnya orang-orang emang Rise of Ronin ini gameplay wise menyenangkan sekali. Memang emang keren gitu. Jadi ya kemarin di laporan finansial mereka juga ada evaluasi internal lah gitu. Jadi ya mereka bilang kita baca dari media barat nih kalau orang tuh suka sama battle-nya kita, suka sama story-nya kita gitu. Nah, mereka bilang dari luar ini reviewer yang kekumpul, yang orang nggak suka cuma 2 katanya kualitas grafisnya nggak seberapa imba. Itu emang buat game PS5 tuh kurang banget. Okay. Dibanding kayak Tsushima ya tuh udah nggak compare gitu. Tsushima sih. Tsushima tuh game PS4 cuy. Oh iya. Itu udah. Iya juga. Terus juga yang kedua juga katanya media barat nggak terlalu suka sama konsep open world-nya, jadi kayak aktivitasnya tuh terlalu sedikit atau terlalu repetitif gitu-gitu. Ya gua setuju sih soal itu gitu. Emang banyak yang ya pro kontranya banyak. Bukan pro kontra lebih tepatnya. Plus minusnya banyak, tapi secara keseluruhan Metacriticnya berapa? Meta 8,7. Tapi user score ya, user score berarti kan secara playernya sendiri udah menerima game ini. Pokoknya apapun kalau menurut gue apapun di atas 7 itu sudah oke gitu. Kalau ada 6 antara main nggak ya gitu. tergantung selera lo. Kalau ada 6 gitu, kalau ada 5 jangan udah. Tapi gue lumayan kaget juga sih kenapa mereka lumayan perhatian user score gitu. Soalnya kan kalau kayak di Metacritic kan lu nggak perlu buktiin udah main game ya kan. Tapi masih dipandang sebagai sesuatu yang lumayan berpengaruh gitu buat mereka. Jadi mereka masih lihat. Padahal kan lu nggak ada bukti orang-orang yang di Metacritic yang kasih lu nilai 10 udah main gamenya gitu. Soalnya menurut gue pribadi harusnya lebih reliable yang media aja gitu nilainya gitu. Yang media 76 dia. 76. Lumayan. Lumayan loh 76 itu buat Tim Ninja. Ya semoga diperbaiki. Ada DLC nggak? Nggak tahu, belum ada info. Oke, kita tunggu saja kalau begitu. Balikin Ninja Gaiden please. Oh iya, Ninja Gaiden. Ninja Gaiden open world itu kenapa? Saya mau. Balik lagi ke Remedy nih. Dari restoran balik ke Remedy. Jadi ya gue nggak tahu ya apa ini game. Gue gini. Gue mainin game ini cuma demonya dan gue tuh sebenarnya hook. Sayangnya waktu game ini pertama kali keluar gue tinggal di daerah. Jadi susah untuk dapetin gamenya. Masih ada checklist. Jadi pas lu main ini masih PC doang kan berarti? Masih PC doang. Ya, jadi ya gue nggak tahu apakah lu setua apa gitu ya lagi nonton ini, tapi gue harap lu bisa relate sama kita. Jadi kalau lu pernah menonton Matrix yang Keanu Reeves-nya gitu bullet time. Nah, itu mereka bukan ide yang benar-benar original dari mereka. Jadi kalau misalnya lu pernah main video game, lu tahu kalau ada namanya Max Payne di kala itu. Siapa yang duluan ya? Harusnya Max Payne duluan ya? Kayaknya bareng-barengan deh. Kalau di gua perasaannya barengan. Jadi pas
pas Matrix keluar, pas game ini mulai naik. Jadi gue terekspos. Oh, gitu. Jadi nggak tahu siapa yang bullet time duluan. Tapi mungkin teman-teman ada yang tahu. Iya, kita tolong koreksi aja kalau kita salah. Ya. Jadi ya ini ada satu game action di mana bullet time berperan sangat penting dengan cerita yang dark banget. Ya, kita udah ngobrolin pasti ya si Max Payne gitu. Nah, si Remedy udah sempat announce kalau mereka akan remake Max Payne pakai Northern Engine, pakai engine-nya Alan Wake. yang sekarang. Nah, jadi Mbak. Nah, terus enggak cuma satu. Jadi Max Payne 1 sama 2 bakal langsung jadi satu. Di collapse jadi satu cerita berkesinambungan gitu. Lumayan tuh. Ya, lumayan ya. Nah, terus mereka juga udah confirm kalau yang bakal bayarin itu bakal Rockstar. Rockstar Game. Jadi Rockstar yang punya IP-nya kan. Jadi Rockstar yang akan ini. Nah, sistemnya adalah Rockstar harus ngekup. Jadi harus balik modal dulu, baru keuntungannya buat Remedy. Jadi pokoknya Rockstar harus, seingat gue harus selesai balik modal, duitnya udah balik modal, terus ada ekstra keuntungan mungkin berapa, baru duitnya bisa pindah ke Remedy gitu. Jadi ya mereka memang judi lumayan tinggi di sini. Nah di announcement terakhirnya katanya juga biaya yang mereka minta ke Rockstar itu naik gitu, karena development cost-nya ternyata lebih tinggi daripada yang dibayangin gitu. Tapi ya udah mulai dikerjain, katanya di kuartal ini sudah akan mulai dikerjakan Max Payne 2. Ini lumayan menarik sih, karena gini, bullet time kayak di mana, di Bayonetta itu kan triggernya by evade, by menghindar kan ya. Di game-game lain Honkai Impact dan lain itu evade-nya by menghindar. Max Payne ini adalah satu game pertama yang bullet time-nya itu by trigger. Kita trigger sendiri gitu loh. Jadi gue pengen tahu, bullet time itu bukan hal yang baru untuk game sekarang, tapi buat Max Payne yang awal-awal keluar itu inovatif sekali rasanya, revolusioner sekali rasanya. Lu nembakin 3 orang pakai shotgun, dar tuh rasanya enak sekali. Tapi kalau perlu pribadi, lu maunya ceritanya cutscene atau komik gini lagi? Kalau bisa cutscene sih. Gue pribadi masih lebih berharap tetap komik sih, mungkin. Atau mungkin cutscene dengan berupa komik. Dia udah awesome gitu. Benar. Cutscene tapi visualnya komik barat gitu. Kayak kalau zaman dulu diktrisi kan gitu. Benar. Itu bakal cakep banget. Itu bakal keren banget. Tapi Sam Lake-nya udah tua banget sih, jadi ya tidak mungkin jadi Max Payne lagi dia di sini, bosnya Remedy ini. Dia memang dia kan dia. Iya. Si Sam Lake. Kita lihat saja nanti siapa yang akan jadi tracingnya model scan-nya Max Payne. Nah, yang satu ini gue gak tahu harus bahagia atau tidak. Iya, karena ini kalau misalnya baca berita doang, baca headline doang, ada gitunya. Ada gitu ya. Tapi kalau misalnya kita telisik ke dalam lagi, ini harusnya bahagia. Sedikit bahagia karena memungkinkan untuk hal yang lain gitu. Benar. Jadi ya kemarin si Square Enix sudah announce, jadi mereka kan udah mau tutup buku nih buat finansial. Mereka bilang kalau mereka akan atas nama mengubah strategi, mereka akan membatalkan beberapa proyek yang lagi jalan internal, jadi lagi dikerjain internal, develop juga. Sama merevisi mungkin scope beberapa game yang mungkin terlalu gede terus dikecil, atau ada yang kecil digedein gitu. Dan mereka siap untuk rugi sekitar $141 juta gitu. Nah, kalau misalnya lu nggak terlalu familiar, kenapa bisa sampai rugi padahal gamenya nggak keluar? Jadi ya sama proses pengerjaan game, kita nggak tahu apakah dia makan cuma 2 bulan sampai ada mungkin kemungkinan gamenya udah kerjain 6 tahun misalnya ya. 6 tahun berarti ya gaji karyawan lah, uang operasional, uang makan siang, dan segala macam gitu yang tidak jadi keluar dan jadi produk gitu. Nah, artis-artis dan lain-lainnya. Iya, artisnya mungkin suatu sewa siapa buat artwork segala macam. Jadi ya si Square Enix bilang semua ini dilakukan untuk menciptakan fokus yang baru di mana mereka akan ngejar game-game yang memang potensial menjual gitu instead. Jadi ya mereka nggak lagi kayak dulu mungkin 3 tahun terakhir jual kuantitas banget, tapi banyak game yang sampah. Sekarang pengennya quality gitu. Ada sih yang katanya mau quality mau bagus, tapi ternyata jadi sampah juga. Apa? Forspoken. Tapi semoga ini bukan bacotan buat jualan NFT atau Web 3 lagi ya. Semoga please jangan gitu. Jangan. Tapi ya gue sangat bergembira karena ini berarti kita nggak dapat kalau kita ngobrolin Square Enix tuh gini loh. Dia ada FF16, tapi dia ada Forspoken juga. Dia ada 7 Rebirth, tapi dia ada Foam Star gitu. Ngerti gak sih lu? Foam Star udah gagal ya? Jalan, tapi gak ada yang ngobrolin. Gila, sedih banget itu tuh. Liatin Facebooknya si Square Enix Asia tuh, kita ada update Foam Star, terus yang nge-like cuma 1 gitu, gak ada yang ngobrolin. Sedih gua gitu. Jadi ya dia keluarin kayak FF Remaster, tapi ada kayak Live Alive juga yang sampah. Jadi kalau kita lihat library-nya Square Enix tuh
imba banget atau sampah banget gitu loh. Berarti sekarang kayak apa namanya, mau lihat ini niche gue di mana sih, apa yang apa yang jual player gue tuh suka yang mana sih, bener-bener dipepet banget berarti sekarang. Tapi ya gue harus rugi kalau dirupiahkan 2,2 triliun ruginya gitu. Tapi ya gue harap semoga ini tidak menghasilkan kesimpulan di mana karena kita lakunya mobile, kita bikin game mobile aja yuk gitu, nggak usah yang lain gitu. Nggak laku juga. Dia nggak laku ya mobilenya. Nggak laku juga. Banyak yang ditebas. Bagaimana kamu Square Enix? Aduh, padahal itu potensialnya ada. Bahkan teman gue yang main Final Fantasy ada Brave Exvius. Yang kontennya kurang katanya gitu. Tapi again, coba teman-teman ini deh. Iya, kita nggak terlalu familiar sih untuk game mobile. Terutama yang Square Enix, kalau selama gue nyoba game mobile kayaknya ketebas mulu soalnya. Mati awal Mati awal mulu. Cuman beberapa IP terakhir yang bisa selamat ya. Salah satunya yang gue tahu ya Final Fantasy Brave Exvius. Kalau Ever Crisis, gue nggak tahu, nggak bisa vouch karena agak aneh posisinya Ever Crisis ini. Karena dia mengandalkan nostalgia kalau gue gitu. Wah. Langsung coba gitu. Nggak lu pasang gambarnya begitu soalnya. Ya memang ini game Korea mau gimana gitu. Jadi di sini berita bonus ya. Pemerintah Korea Selatan ingin dorong pasar game konsol dalam 5 tahun ke depan. Karena kita tahu game dari Korea Selatan kebanyakan memang online kayak MMO atau game gacha. Nah, ini game konsol atau mobile gitu ya. Dia pengennya konsol gitu ya kayak game konsol dalam 5 tahun ke depan. Ini mungkin gue ngerasa kayak udah dimulai dengan Stellar Blade sih sebenarnya. Karena kan Stellar Blade dari Shift Up itu dari Korea Selatan juga. Dan apparently walaupun banyak drama, responnya bagus. Responnya bagus dari playernya tuh, responnya bagus banget. Dan laku sebenarnya. Jadi despite apa yang ada, kayaknya emang ada potensi untuk si developer game ini bikin game premium yang lebih banyak gitu. Terutama di konsol ya. Iya. Tapi lumayan menarik juga, misalnya kayak pemerintahnya itu cukup peduli untuk lihat kita ada industri game yang gede di Korea, terus kita lihat kok banyak kan orang cuma jualan game mobile sama jualan MMO doang gitu, konsolnya mana gitu loh. Dan mereka peduli untuk nge-push itu ke depan. Pemerintah peduli. Rama gitu lagi. Namanya Rama Irvino, Pak. Jadi ya jangan development kit ditahan ya. Jadi ya katanya bahkan alasannya lumayan eksplisit. Mereka bilang mereka pengen mengurangi ketergantungan pasarnya game Korea tuh ke mobile sama MMO gitu. Mereka tuh pengen lebih bervariasi. Karena emang game kayak MMO-nya Korea tuh banyak banget sih memang. Tapi ya bagus lah gitu. Karena mengingat kayak Black Desert itu kan Korea juga, seingat gua. Ya secara gambar sebenarnya bagus. Apa gitu. Gimana? Black Desert video. MMO tuh tetap MMO tuh. Ya, MMO tapi gitu. Walaupun iklannya begitu banget ya. Dari kata si pemerintah Korea Selatan datanya kan, mereka kan Korea itu harusnya kan negeri keempat terbesar di dunia kalau soal industri game gitu. Tapi dari pasar dia itu cuma 1,5% gamer yang main game konsol. Anjir. 40%-nya mobile. Bayangin. Bayangin ketimpangannya gitu. Gimana mereka nggak khawatir kalau misalnya. Berarti kalau gue naik kereta di Korea, itu sebagian besar punya kereta itu main game mobile. Pasti main game mobile gitu loh. Main apa kita nggak tahu gitu. Nah, buntut dari usaha ini adalah mereka pengen satu jadi jembatan, jadi mereka pengen bisa connect ke Sony, Microsoft, Nintendo tuh lebih gampang sama developer Korea Selatan ya, kayak Stellar Blade sama Sony kemarin. Terus yang kedua juga mereka pengen mulai nge-push indie dari Korea Selatannya gitu buat game konsol gitu. Gini, kalau misalnya mereka bisa bikin game gacha yang bagus, bukan nggak mungkin mereka sebenarnya bikin game premium atau game indie yang satuan yang bagus sih sebenarnya. Banget sebenarnya. Karena kayak kalau lihat dari Jepang, game indie-indinya sadis-sadis isinya. Bagus, imba-imba. Unik lah pokoknya. Jadi ya paling nggak tidak seperti pemerintahan negara mana gitu ya. Kalau misalnya liatin data, game mobile kita sama MMO terlalu gede, mari kita blokir aja gitu game mobile kita demi mendorong. Jadi solusinya tidak blokir ya. Solusinya tidak blokir. Pemerintah ya. Tapi kan katanya kan baru dibuat ratingnya doang. Ya, semoga makin lancar. Negara itu semakin lancar. Amin. Kita ngomong negara mana ya? Ya tidak blokir lah pokoknya ya. Itu tuh.
Itu dia tadi berita game mingguan hari ini. Ada Level 5 yang pengen bikin ya, at least CEO-nya. Terus pemerintah Korea Selatan ingin dorong game konsol. Kemudian juga ada ya sudah ya Yuzu sudahlah ya sudah. Sama tinggal Yuzu. Oke, kita lihat lagi di minggu depan akan ada berita game seperti apa lagi. Mungkin semoga semakin marak lah gitu. Oke, sampai jumpa dulu. Saya Rama. Sampai jumpa.